Perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya secara umum. Perubahan sosial budaya secara umum adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Selain pengertian secara umum, terdapat juga pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli yang dapat menambah gagasan mengenai pengertian secara umumnya. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Max Weber. Perubahan sosial budaya menurut Max Weber adalah perubahan situasi dan masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di dalamnya. Pengertian tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul Sociological Writings. 2. W. Kronblum. Perubahan sosial budaya menurut W. Kronblum adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama. 3. Kingsley Davis. Perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis adalah perubahan yang mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. 4. J. L. Gillin dan J. P. Gillin. Perubahan sosial budaya menurut J. L. Gillin dan J. P. Gillin adalah variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis dalam kebudayaan material, komposisi penduduk atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam suatu kelompok. 5. Selo Sumarjan. Perubahan sosial budaya menurut Selo Sumarjan adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut memengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial yang dimaksud mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Proses terjadinya. Secara umum ada 3 proses terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu 1. Akulturasi. Akulturasi adalah proses bertemunya 2 atau lebih budaya, di mana unsur-unsur budaya yang lama masih ada. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah proses bertemunya 2 atau lebih budaya yang bercampur dan menghasilkan budaya baru. Asimilasi tidak seperti akulturasi yang masih ada unsur lamanya, jadi bisa disimpulkan bahwa budaya yang lama sudah pasti hilang. Proses asimilasi ini berlangsung lama dan terus-menerus. 3. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur budaya dari satu orang ke orang lain atau dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Unsur kebudayaan itu pertama-tama akan diambil alih oleh masyarakat yang paling dekat hubungannya dari sumber kebudayaan baru tersebut. Lalu kemudian kebudayaan baru tersebut diambil alih oleh masyarakat yang jauh hubungannya dari sumber kebudayaan baru tersebut. Faktor. Terdapat 2 faktor dalam perubahan sosial budaya, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. 1. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kontak langsung dengan kebudayaan lain. Yang kedua, keadaan masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang keempat, sistem pendidikan yang semakin lama semakin maju. Yang kelima, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju. Yang keenam, senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, artinya tidak mudah menyerah pada keadaan. Yang ketujuh, kehidupan lapisan masyarakat yang terbuka. Yang kedelapan, selalu berorientasi hidup ke masa depan. Yang kesembilan, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan langsung dengan masyarakat lain. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang keempat, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru yang akan datang. Yang kelima, rasa takut akan terjadi keguncangan integrasi. Yang keenam, adanya hambatan yang bersifat ideologis, adat maupun kebiasaan. Yang ketujuh, adanya anggapan bahwa pada hakikatnya hidup ini buruk dan tidak mungkin diperbaiki, artinya mudah menyerah pada keadaan. Yang kedelapan, dalam masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau disebut dengan vested interest. Contoh, 1. Gaya hidup. Gaya hidup dari kebanyakan orang akan selalu mengalami perubahan di setiap waktunya. Ada orang yang berubah menjadi lebih baik dengan gaya hidup seperti menjadi vegetarian. Akan tetapi ada pula orang yang sesat dengan gaya hidup seperti mengkonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang. 2. Pola hidup. Semakin kesini masyarakat lebih memilih membeli sesuatu dibandingkan dengan membuat sesuatu. Mungkin saja ini semua terjadi karena kita terlena dengan teknologi canggih yang ada saat ini. 3. Perilaku. Banyak anak-anak yang suka membantah atau tidak mau menuruti orang tua mereka. Yang keempat,
Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi adalah perubahan sosial budaya yang cukup besar pengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Cara berkomunikasi mengalami perubahan karena berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Pada zaman dahulu kita melakukan komunikasi dengan surat menyurat yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan sekarang kita dapat dengan mudah berkomunikasi, yaitu hanya menggunakan ponsel pintar kita sudah dapat berkomunikasi secara kilat dengan berbagai media aplikasi yang ada di dalamnya. 5. Pendidikan. Jika dulu kita belajar hanya dapat melalui sekolahan saja, sedangkan saat ini kita dapat belajar melalui mana saja. Referensi banyak bertebaran di media sosial. Bahkan saat ini banyak sekolah-sekolah yang sudah menyediakan komputer untuk media pembelajaran. 6. Bahasa. Banyak masyarakat yang kurang peduli dengan bahasa daerah mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. 7. Budaya. Sudah banyak contoh budaya yang berubah akibat perubahan sosial budaya. Dari perayaan yang sebelumnya tidak ada di Indonesia seperti Valentine, budaya merayakan ulang tahun, dan sebagainya. Selain itu banyak anak muda yang suka budaya kebarat-baratan atau westernisasi. Westernisasi sendiri sudah bukan hal yang langka untuk dijumpai di Indonesia. 8. Kesenian. Karena banyaknya berbagai kesenian yang masuk dari luar negeri, beberapa kesenian asli dari Indonesia sudah jarang ditemukan. Namun kesenian asli dari Indonesia juga masih ada yang populer dan dilestarikan hingga saat ini. 9. Kepercayaan atau religi. Pada zaman dahulu orang Indonesia berpegang teguh pada ajaran nenek moyang atau leluhur mereka yang telah tiada. Sedangkan sekarang mereka mengedepankan logika dan dengan bukti-bukti yang telah ada. 10. Pakaian. Masyarakat mulai mengubah cara berpakaian mereka karena pengaruh modernisasi dan globalisasi yang ada. Tadinya masyarakat memakai baju tradisional atau baju adat dari masing-masing daerah. Sedangkan sekarang masyarakat memakai baju bisa karena mengikuti tren atau sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. 11. Model rambut. Banyak pelajar yang suka mencontoh artis idola mereka sehingga menimbulkan efek hits dalam pergaulan mereka. Namun juga harus dalam pengawasan yang pas supaya apa yang mereka lakukan tidak berlebihan. 12. Tempat tinggal. Rumah daerah sepertinya sudah jarang ditemui. Sekarang banyak masyarakat yang sudah beralih dari rumah daerah menjadi rumah modern ataupun gedung apartemen. 13. Musyawarah. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu lebih memilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah. Semua anggota masyarakat yang datang akan memberikan pendapat dan juga pertimbangan. Pemimpin dalam musyawarah tersebut akan mengambil keputusan dari yang disepakati bersama. Namun saat ini musyawarah sudah cenderung memudar. 14. Sopan santun. Karena kondisi lingkungan maupun background keluarga, sopan santun seseorang bisa berubah. Yang dulunya memiliki rasa sopan santun, sekarang rasa sopan santun tersebut sudah mulai hilang. 15. Masyarakat semakin kritis. Karena teknologi informasi yang sudah sangat berkembang mulai dari media cetak, online maupun offline yang banyak beredar. Maka masyarakat harus bisa mengelola informasi yang ada dengan fakta yang benar-benar valid. 16. Ekonomi. Saat ini masyarakat lebih memilih berlibur ke luar negeri dibandingkan berlibur di dalam negeri. Membeli barang merek luar negeri dibanding barang dari negara sendiri. 17. Industri. Munculnya revolusi industri membawa perubahan besar. Banyak ketimpangan, pengangguran, dan gerakan sosialis juga masih banyak lainnya. 18. Pertanian. Ada petani yang cerdas memanfaatkan perubahan sosial budaya dengan cara meningkatkan produktivitas kerjanya dengan teknologi yang sudah berkembang. Namun ada pula yang tidak. Selain itu kasus di Indonesia bisa dibilang dalam sektor pertanian sangat menurun karena cenderung suka membeli produk dari negara lain dibandingkan dengan produk lokal. 19. Permainan. Dalam hal ini permainan juga ditemukan banyak kasus permainan asli Indonesia yang hilang seperti permainan congklak ataupun Sundamanda. Sekarang lebih banyak yang memilih bermain online game seperti Mobile Legends ataupun game-game lainnya. 20. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita semakin berkembang. Di Indonesia tempo dulu wanita hanya berperan sebagai pendukung rumah tangga yang kerjaan di rumah terus. Sekarang mereka bisa bekerja sesuai kemampuan mereka. Dampak. Perubahan sosial budaya memberikan dampak tersendiri secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut juga didukung akibat modernisasi dan globalisasi yang ada. Terdapat dua dampak perubahan sosial dan budaya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. 1. Dampak positif perubahan sosial budaya. Yang pertama, eratnya integrasi masyarakat. Yang kedua, teknologi yang semakin maju. Yang ketiga, pola pikir yang lebih maju atau tidak kolot. Yang keempat, perubahan nilai dan tata sikap. Yang kelima, tingkat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keenam, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan mau bekerja keras. Yang ketujuh, munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dan wanita menurut kemampuan mereka. Yang kedelapan, semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita.
2. Dampak negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua, dekadensi moral atau pergaulan bebas yang tidak patut dicontoh. Yang ketiga, terjadinya ketertinggalan budaya. Yang keempat, sikap individualis atau sikap dapat hidup sendiri. Yang kelima, kesenjangan sosial. Yang keenam, kriminalitas. Yang ketujuh, gaya hidup. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian proses terjadinya faktor, contoh, dan dampak yang disebabkan oleh perubahan sosial budaya. Jangan lupa jaga kesehatan dan beribadah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi perubahan sosial budaya ini dibuat oleh siswa kelas 95 kelompok 4 yang bernama Malik Al-Habsi dan Muhammad Hussein Abdullah Pasmawan.